Halo guys, apa kabar kalian semua? Jumpa kembali bersama gua. Pada video kali ini kita akan meneruskan film trilogi, yaitu Spider-Man 3. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film 1 dan keduanya, kalian bisa buka terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buatkan. Dan tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke filmnya coy. Setelah berhasil mengalahkan Dr. Octopus atau Octavian di film sebelumnya, kini popularitas Spider-Man semakin naik. Bahkan banyak anak-anak yang menjadikan Spider-Man panutan karena keberaniannya. Meskipun begitu, Peter juga sekarang bisa membagi waktunya untuk kuliah dan juga menonton pertunjukan pacarnya, yaitu Mary Jane. So they say, and with the moon. Setelah selesai menonton pertunjukan MJ, di sana Peter berpapasan dengan temannya, yaitu Harry Osborn. Tapi semenjak Harry tahu kalau Peter adalah Spider-Man yang diduga telah membunuh ayahnya, Harry pun sampai sekarang masih marah dan menyimpan dendam kepada Peter. Keesokan malamnya, Peter dan MJ berkencan di hutan sambil bahas rencana hubungan mereka. Namun, di saat yang bersamaan dengan itu, meteoroid kecil dari luar angkasa jatuh di sekitar mereka. Tapi ternyata di dalam batu meteoroid itu ada sebuah simbiotik berwarna hitam yang diam-diam menempel di motor Peter. Sementara itu, Harry yang sebelumnya menemukan peralatan Green Goblin milik sang ayah, kini mulai melakukan eksperimen ke tubuhnya sendiri dan mulai mempunyai kemampuan seperti Green Goblin. Di sisi lain, seorang narapidana bernama Flynn Marko melarikan diri dari penjara dan masih dalam pengejaran para polisi. Flynn lalu diam-diam masuk ke rumahnya untuk melihat putrinya yang sedang sakit dan menyelipkan beberapa surat di bawah bantalnya. Tapi usahanya itu diketahui oleh istrinya yang langsung meminta Flynn untuk pergi. Sebelum Flynn pergi, ia berjanji ke anaknya untuk mendapatkan uang dengan bagaimanapun caranya untuk biaya pengobatan sang anak. Di tempat lain, di apartemen Bibi May, Peter bilang kalau dia mau melamar MJ. Bibi May pun kegirangan dan mulai menceritakan pengalamannya dilamar oleh paman Ben waktu dulu. Dazzling. We've been married 50 years. Ia juga memberikan cincin dari paman Ben kepada Peter untuk diberikan kepada MJ. Saat Peter melakukan perjalanan pulang ke apartemennya, tiba-tiba ia diserang oleh Harry yang kini sudah menjadi Green Goblin. Tak lain untuk membalaskan dendam sang ayah. Saat itu Peter mencoba menjelaskan kepada Harry cerita yang sebenarnya tentang kematian ayahnya. Tapi Harry tetap tak mau tahu dan malah merobohkan tembok lalu melemparkannya kepada Peter. Keduanya kemudian masih terlibat dalam kejar-kejaran, sampai akhirnya Peter menghalangi jalan menggunakan jaringnya dan membuat Harry jatuh sampai kepalanya terbentur. Melihat Harry tak sadarkan diri, Peter pun membawanya ke rumah sakit. Untung saja nyawa Harry masih bisa diselamatkan. Tapi sayangnya menurut sang dokter, Harry mengalami amnesia parsial atau hilang ingatan jangka pendek, yang artinya Harry tidak ingat kejadian yang baru saja terjadi, termasuk penyebab dirinya kecelakaan. Harry juga tahu kalau ayahnya meninggal, tapi tak tahu betul apa penyebabnya. Bahkan saat Peter dan MJ menemuinya, mereka saling sapa seperti biasanya. Hal itu pun membuat Peter lega karena Harry tidak memiliki dendam lagi kepada dirinya. Well, I'll see you tomorrow. Great. Definitely. Sementara itu, di sisi lain, Flynn Marko terlihat sedang dikejar-kejar oleh polisi. Sampai akhirnya ia terpaksa memanjat pagar karena jalannya buntu. Namun tanpa ia sadari ternyata lokasi itu adalah fasilitas uji coba fisika partikel. Ia lalu jatuh ke sebuah lubang berisikan pasir yang sudah terkena radiasi reaktor eksperimen. Para peneliti kemudian berpikir kalau yang barusan jatuh itu adalah burung dan langsung mengaktifkan mesin akselerator partikel.
Alhasil, pasir-pasir itu pun masuk ke dalam tubuh Flynn dan mengubah molekul-molekul tubuhnya menjadi seperti pasir. Keesokan harinya, pasir-pasir itu mulai membentuk tubuh yang ternyata adalah Flynn dan kini ia menjadi Sandman. Di tempat lain, MJ datang ke apartemen Peter untuk mengadu kalau ada komentar jahat tentang pertunjukannya kemarin. Namun di saat yang bersamaan, sebuah radio memberitahukan kalau ada mesin derek yang hilang kendali. Peter pun langsung ganti kostum dan langsung pergi ke tempat kejadian. Sementara di tempat kejadian itu sendiri, seorang gadis bernama Gwen Stacy sedang melakukan pemotretan di sebuah gedung. Tapi tiba-tiba alat pembawa besi oleng dan menabrak gedung tersebut. Karena kejadian itu, Gwen hampir jatuh dari lantai yang cukup tinggi. Sedangkan ayahnya yang merupakan kapten polisi dan pacarnya yang bernama Eddie Brock cuma bisa melihatnya dari bawah. Saat mesin kren kembali mengenai gedung, Gwen hilang kendali dan akhirnya jatuh. Tapi untung saja Peter datang tepat waktu dan menyelamatkan Gwen. Setelah itu, Eddie meminta foto Spider-Man kalau ia juga merupakan fotografer untuk Daily Bugle yang tentu saja akan menjadi saingan Peter. Eddie lalu membawa hasil jepretannya ke Daily Bugle dan tak lama kemudian Peter juga datang. Tapi Jonah lebih memilih hasil foto milik Eddie karena lebih murah dan kualitasnya lebih bagus katanya. Tak hanya itu, Eddie juga meminta pekerjaan tetap yang membuat Peter iri karena Peter sudah lama di sini tapi masih menjadi pekerja freelance. Akhirnya Jonah bakal memilih salah satu dari mereka untuk dijadikan pekerja tetap dengan syarat mendapatkan foto Spider-Man yang sedang melakukan tindakan kriminal. Catch him in the act. Sementara itu di sudut kota, Flynn yang sedang jalan-jalan tak sengaja dipergoki oleh dua polisi. Ia pun segera menyelinap ke dalam bentuk pasir. Dan saat seorang polisi mengeceknya, Flynn tiba-tiba berubah menjadi monster pasir lalu menyerangnya. Setelah itu ia pergi mengikuti arah angin. Tepat hari itu juga, wali kota mengadakan acara untuk menghormati usaha Spider-Man menyelamatkan anak dari kapten polisi, yaitu Gwen. Singkat cerita, saat Spider-Man tampil di atas panggung, ia malah tak ragu untuk mencium Gwen, yang pastinya membuat MJ tambah panas. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul badai pasir yang tak lain adalah Flynn. Ia muncul di atas perkotaan dan masuk ke dalam mobil lapis baja yang membawa berkantong-kantong uang. Setelah berhasil mengalahkan supir dan merampok uangnya, Spider-Man muncul mencoba menghentikan aksi Flynn. Dan Flynn malah berhasil memberi beberapa pukulan ke Spider-Man. Dan setelah itu ia pergi melarikan diri cuy. Malam harinya, Peter berencana melamar MJ di restoran dan mempersiapkan beberapa kejutan. Namun saat MJ datang, Gwen yang sedang berada di restoran yang sama juga menyapa Peter sebagai teman sekelasnya. Hal itu pun membuat MJ semakin marah ya kan? Apalagi mengingat kejadian saat di festival yang akhirnya membuat MJ pergi dari restoran tersebut. Alhasil lamarannya pun gagal. Feel very well. I'm sorry I have to go. Where are you going? Please don't follow me. Di hari berikutnya, Peter dan Bibi May pergi ke polisi, di mana di sana pihak kepolisian menjelaskan kalau pembunuh paman Ben yang sebenarnya adalah Flynn Marko. Sedangkan pelaku yang di film sebelumnya cuman kaki tangannya Flynn saja. Setelah mendengar hal itu, Peter pun menjadi dendam kepada Flynn. Ia lalu bersiap menggunakan kostumnya dan menunggu radio menginfokan kemunculan Flynn. Karena terlalu lama menunggu, Peter pun akhirnya tertidur.
Tapi tepat saat itu juga simbiotik yang tempo hari menempel di motor Peter tiba-tiba mulai merangkak ke tubuh Peter dan menyatu dengan kostumnya yang kini menjadi warna hitam. Tanpa disadari, Peter lalu terbangun di atas gedung di pusat kota. Peter juga merasa saat memakai kostum hitam ini kekuatannya menjadi meningkat. Keesokan harinya, Peter membawa sampel itu ke Dr. Corner untuk diteliti. Dr. Corner lalu mengingatkan kepada Peter agar benda hitam ini tidak menempel di tubuhnya, karena benda tersebut memiliki sifat simbiosis yang membutuhkan induk untuk bertahan hidup. Dan bisa saja benda seperti itu jika sudah melekat bakalan susah untuk dilepaskan. Peter kemudian kembali ke apartemennya dan mendengar kabar kalau ada perampokan bank disertai badai pasir. Peter yang tahu kalau itu adalah Flynn pun langsung pergi ke TKP. Tapi alih-alih mendengar saran dari Dr. Corner, Peter malah tetap menggunakan kostum Spider-Man berwarna hitamnya. Sesampainya di sana, Flynn sudah kabur membawa uang hasil rampokannya. Di samping itu, Eddie muncul untuk memfoto Spider-Man. Tapi dengan cepat Peter membanting kamera milik Eddie tersebut, cuy. Peter lalu lanjut mengejar Flynn dengan mengikuti jejak pasirnya. Jejak itu malah membawa Peter ke terowongan bawah tanah, di mana Peter langsung menghajar Flynn dengan menabrakkan mukanya ke kereta yang melaju. Pertarungan antara keduanya itu membuat Flynn jatuh ke sebuah kubangan air yang membuat tubuh pasir Flynn rusak. Peter pun menemukan cara untuk mengalahkan Flynn, yaitu dengan cara merusak pipa air. Dan dengan begitu tubuh pasir Flynn ikut tersapu di dalam arus air. Keesokan harinya, Peter lalu menemui Bibi May untuk bilang kalau Flynn telah meninggal dibunuh oleh Spider-Man. Bibi May pun heran karena Spider-Man selama ini tidak pernah membunuh siapapun, bahkan musuhnya sendiri. Tentu saja perubahan sifat Spider-Man ini dipicu oleh kostum hitamnya yang membuat Peter gampang marah, pendendam, dan egois. Di lain tempat, Harry yang sekarang sudah ada di rumah mulai mendengar suara-suara misterius serta bayangan Norman Osborn. Kini Harry sedikit-sedikit mulai ingat dengan masa lalunya, terutama janjinya ke sang ayah untuk membalaskan dendamnya kepada Spider-Man. Kemudian Harry kembali ke sisi sebelumnya, yaitu menjadi Green Goblin. Make him wish he were dead. Ia lalu pergi ke tempat Mary Jane untuk menjadikannya umpan, dan karena mendapatkan ancaman, MJ pun nurut apa kata Harry. Kemudian MJ menelpon Peter untuk mengajaknya bertemu di jembatan. Hingga singkatnya saat Peter menemui MJ di jembatan, MJ meminta putus dengan Peter tanpa mendengar apapun penjelasan Peter terlebih dahulu. MJ juga mengaku kalau dirinya sudah suka dengan orang lain dan sesuai apa yang direncanakan oleh Harry. Hubungan mereka pun akhirnya putus, cuy. Setelah kejadian itu, Peter ketemuan dengan Harry dan menceritakan semuanya tentang MJ. Lalu dengan niat agar Peter cemburu, Harry menjelaskan kalau MJ selalu cerita kepada Harry tentang masalah hidupnya, termasuk saat dipecat dari pertunjukan. Dan orang yang disukai MJ adalah Harry sendiri, coy. Peter yang perasaannya campur aduk pun pergi dari hadapan Harry. Dan saat Peter berbalik badan untuk melihat Harry, yaps, dengan girangnya ia menunjukkan senyuman liciknya kepada Peter. Peter pun sadar kalau Harry kini sudah kembali menjadi Green Goblin. Tak lama setelah itu, Peter datang ke rumah Harry menggunakan kostum hitamnya. Di sana mereka membahas tentang MJ yang membuat Peter semakin marah dengan Harry. Tanpa basa-basi, Peter pun langsung memukul Harry beberapa kali. Sedangkan Harry menggunakan pedangnya untuk menusuk Peter.
Meskipun begitu, perkelahian mereka terus berlanjut sampai akhirnya Harry lari ke ruangan yang penuh peralatan Green Goblin. Dan karena insiden itu, Harry tertabrak glidernya sendiri sampai mengenai rak bom labu. Tak hanya itu, Peter juga mengejek Harry kalau sebenarnya Norman itu membenci Harry dan menganggap kalau Harry adalah aib baginya. Keesokan harinya, Peter menemukan beberapa warga New York lagi gibah tentang Spider-Man hitam yang menjadi ancaman bagi warga sekitar. Rumor itu juga muncul di koran Daily Bugle yang fotonya diambil oleh Eddie Brock. Peter pun langsung pergi ke kantor Daily Bugle dan melabrak Eddie. Peter lalu menunjukkan foto Spider-Man-nya yang dulu pernah ia ambil. Ternyata Eddie ini dengan licik mengambil hasil jepretan Peter dan mengeditnya menjadi Spider-Man hitam sambil mencuri uang. Alhasil Jonah pun langsung memecat Eddie cuy dan menarik semua edaran koran yang memberitakan tentang ancaman dari Spider-Man. Kini Peter berubah drastis setelah nyaman menggunakan kostum hitamnya. Ia juga sekarang bertingkah lebih arogan. Sementara Dr. Connor yang meneliti simbiotik itu mengingatkan lagi kepada Peter agar tidak menyimpan benda tersebut yang tentu saja dilanggar oleh Peter. Sementara itu, Flynn berhasil selamat dari genangan air dan ia pulih kembali. Di hari berikutnya, Peter sengaja membawa Gwen ke klub malam tempat MJ bekerja. Tentu saja tujuannya adalah membuat MJ cemburu coy. Ia bahkan mengajak Gwen untuk berdansa di depan para pengunjung lain. Tapi setelah itu Gwen sadar kalau Peter cuma mengajaknya hanya untuk memanas-manasi MJ, yang akhirnya membuat Gwen merasa bersalah ke MJ dan membenci Peter. Tidak cuma itu, di sana Peter juga terlibat adu jotos dengan dua penjaga yang berakhir mengenai MJ sampai terjatuh. Setelah kejadian itu, Peter menyadari perbuatannya yang semakin kesini semakin arogan. Ia lalu pergi ke atas gereja untuk merenungi perbuatannya dan kemudian mencoba untuk membuang kostum hitamnya itu. Di waktu yang sama, Eddie yang berada di gereja yang sama mempunyai dendam sendiri kepada Peter karena sudah mempermalukannya. Ia lalu berdoa dan meminta agar Peter mati terbunuh. Tepat di saat itu juga lonceng gereja berbunyi beberapa kali. Eddie yang penasaran pun masuk ke ruangan menara lonceng dan melihat Peter yang sedang kesusahan melepaskan simbiotik hitamnya. Tapi akhirnya simbiotik itu berhasil lepas karena sensitif dengan suara lonceng yang nyaring. Simbiotik hitam itu lalu terjun bebas dan melekat di tubuh Eddie yang merubahnya menjadi Venom cuy. Dengan tubuhnya yang sekarang, Eddie berkeliaran di luar dan bertemu dengan Flynn. Karena tahu Flynn sedang mengincar Spider-Man juga, akhirnya mereka berdua pun sepakat bergabung untuk mengalahkan Spider-Man. Interested? Di tempat lain, saat MJ mau berangkat kerja, Eddie menyamar sebagai sopir taksi dan menculik MJ. Tak lama kemudian muncullah berita di TV kalau ada wanita yang disandera di dalam mobil taksi dan digantung dengan jaring berwarna hitam. Sementara Flynn atau Sandman menyerang para polisi yang mencoba menyelamatkan MJ. Peter yang juga melihat berita itu pun langsung kembali ke apartemennya untuk mengambil kostum lamanya. Setelah itu ia pergi ke rumah Harry untuk meminta bantuan. Tapi tentu saja Harry menolak permintaan Peter coy. She needs us. Get out. Tak lama setelah Peter pergi, Jones yang merupakan pelayan lama di rumah keluarga Osborn menjelaskan kepada Harry kalau di malam saat Norman meninggal, ia membersihkan lukanya dan menemukan kalau bekas luka itu berasal dari pedang mesin glidernya, yang artinya Norman meninggal karena ulahnya sendiri coy. Peter kemudian pergi ke tempat MJ disandera dan sesampainya di sana, ia dikejutkan dengan orang di balik sosok Venom yaitu Eddie. Ooh, my spider senses. My God, Eddie.
Eddie lalu mengikat Peter di antara jaring-jaringnya, sedangkan MJ diambang kematiannya karena tepat di atasnya ada truk bermuatan batu. Saat batu mulai berjatuhan, MJ mengambilnya dan melemparnya ke arah Eddie. Namun setelah itu, truk yang ada di atas MJ hampir jatuh menimpanya cuy. Untungnya MJ langsung melompat dan bergelantungan di sisi jaring lainnya. Sedangkan Eddie dan Sandman dengan brutalnya mengeroyok Peter yang sendirian. Tapi saat Peter diambang kekalahan, akhirnya Harry datang dan langsung melemparkan bom labunya kepada Sandman. Kini Harry yang muncul sebagai Green Goblin akhirnya berpihak kepada temannya, yaitu Peter Parker. Sebelum akhirnya MJ jatuh, Peter mencoba menangkapnya dengan bantuan Harry. Kemudian kedua sahabat itu lalu bersatu lagi untuk menyerang Sandman. Setelah beberapa kali serangan tak mempan, Harry lalu menembakkan rudalnya ke tubuh Sandman yang akhirnya meledakkan sampai hancur. Sedangkan Peter kembali pergi melawan Eddie. Di sana Eddie berhasil melumpuhkan Peter dan mengikat tangannya yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan beberapa pukulan. Saat Eddie hampir membunuh Peter, Harry tiba-tiba datang untuk mencegahnya. Tapi Eddie berhasil meraih glider Harry dengan jaringnya dan berhasil membuat Harry jatuh mengenai besi-besi. Besi-besi yang jatuh itu kemudian membuat bunyi yang lumayan nyaring dan membuat simbiotik di tubuh Eddie terganggu. Peter pun sadar kalau bunyi nyaring inilah yang membuat simbiotik itu melemah. Lalu dengan menggunakan pisau glider, Eddie mencoba menusukkannya kepada Peter. Tapi Harry langsung bangkit dan membloknya, yang akhirnya Harry berakhir nasib yang sama seperti ayahnya, yaitu tertusuk pisau glidernya sendiri coy. Peter yang marah pun segera melepaskan jaring di tangannya dan segera menancapkan besi-besi yang mengelilingi tubuh Eddie. Setelah itu Peter membunyikan besi-besi tersebut sampai simbiotiknya lepas dari tubuh Eddie. Karena Eddie kini sudah lepas dari simbiotik hitamnya, Peter pun berniat untuk melemparkan bom labu ke arah simbiotik dan membakarnya. Tapi tanpa pikir panjang, Eddie malah berusaha kembali ke simbiotik itu. Namun usahanya tetap gagal dan malah meledakkan dirinya sendiri bersama simbiotik tersebut. Setelah kejadian itu, Peter kemudian menemui MJ dan Harry yang sedang sekarat. Lalu di detik-detik terakhirnya, Harry dan Peter sudah saling memaafkan satu sama lain. Hingga akhirnya Harry meninggal dalam genggaman dua sahabatnya itu, yaitu Peter dan Mary Jane. Di hari berikutnya, Peter datang ke bar tempat MJ tampil. Mereka berdua berakhir pegangan tangan dan menari bersama, yang artinya mereka berdua mulai memperbaiki hubungannya lagi. Hingga film pun berakhir. Dan itulah alur film dari Spider-Man 3 coy. Dan terima kasih buat kalian yang menonton video ini. Jumpa kembali di next video. Dadah.